Awalnya pacar Mbak NS itu ngajak ke Thailand karena ada usaha laundry Iya, begitu ya. Tapi ternyata dibawa ke Kamboja dengan judol, judul judi online. di online. Menjadi apa waktu itu posisinya? Waktu itu CRM marketing. CRM itu marketing. Iya. Tugasnya apa itu? Tugasnya kayak nanti kita dikasih nomor waktu itu 500 nomor dulu dari leader, disuruh chat dari nanti disiapin 10 nomor buat ngechat. Nomor 500 itu harus habis 1 hari. Kita ngechatnya tuh kita kasih pertama ya Kak main-main, terus kasih link main. Kan target aku sampai mengeluarkan uang pribadi biar bisa nggak lembur tanpa ampun. Itu bisa kadang sebulan tuh paling 400.000 itu bisa. Soalnya kan satu hari tuh paling kecil 2,5 juta. Apanya itu? Targetnya Target orang uang main. yang harus masuk. Iya 2,5 juta. Terus nominal orang itu harus 20 lebih. Dan saya tuh terus dibandingin sama anak yang bisa satu hari 6 juta. Kalau tidak target terus diapain? Lembur terus. Lembur ya tanpa sampai ampun. target ya. Iya. Waduh. Saya mau sakit, mau diinfus, mau apapun tetap masuk. Tetap harus bekerja. Harus masuk. Mana? Jadi pukul fisik pakai kadang ada yang pakai sulak juga, kemoceng gitu. Sampai di kamar mandi juga. Aku kaget kok gini, terus dia nggak ada yang bela aku sama sekali. Aku ya udahlah. Aku cuma habis itu cicinya itu masih sempat nelfon papaku baik-baik kayak jelek-jelekin aku. Tapi untungnya papaku ngerti posisiku waktu itu. Kalau nggak ngerti posisiku mungkin aku dihajar lagi. Awali dengan ngopi karena banyak orang yang yakin percaya ngopi itu bisa membuka saraf-saraf otak kita untuk lancar berpikir. Bismillah. Saya ngajak ketemu dengan Mas Willy. Gimana Mas Willy kabarnya? Alhamdulillah puji Tuhan baik-baik Mas Faris. Iya, merah-merah ini sama dengan mikrofonnya. Kayak itu sudah disetting begitu ya. Mas Willy hari ini atribusinya sebagai aktivis atau pengurus APindo Asosiasi Pengusaha Indonesia di bagian pengembangan organisasi dan pemberdayaan SDM. Siap Mas Faris. Ya, sehat selalu ya Mas Willy ya. Amin. Setelah kita kemarin ketemu di warung kopi plus plus. Siap. Kita ketemu dengan Mbak NS. Bagaimana kabarnya Mbak NS? Puji Tuhan baik Pak. Baik ya semuanya. Sebelum ke Mbak NS, tentu banyak masyarakat kita yang akhir-akhir ini bertanya, ini kok Mas Willy muncul di platform media-media lokal atau mungkin sosial media rame nih. Yang muncul adalah fotonya Mas Willy dan foto seorang perempuan begitu. Dan di situ Mas Willy cerita tentang bagaimana riwayatnya melakukan advokasi kepada PMI ya, pekerja migran Indonesia yang orang Tulungagung, orang Ngunut yang berada di Kamboja. Namanya Mbak NS hari ini. Beruntung beliau bisa hadir dan siap untuk namanya dipublish begitu ya Mbak NS ya. Oke. Sebelum ke Mbak NS, gimana ceritanya Mas Willy? Jadi gini Mas, awalnya itu beberapa waktu yang lalu itu kita ada kayak misalnya ada kongko lah dengan teman-teman Nasrani. Kemudian di situ tercetus sebuah apa ya, misalnya cerita bahan omongan tentang nasib seorang teman Nasrani yang hari ini ada di Kamboja waktu itu benar di Kamboja. Ya. Nah, jadi beliau ini bertanya kepada saya, apakah ini masuk dalam tahap kasus TPPO? Saya gali dulu, saya tanya sejauh mana awalnya Mbak NS ini diajak pacarnya kerja di Taiwan. Oh bukan di Kamboja? Teman saya ngomongnya Taiwan, pemikirannya Taiwan.
Wan, bukan Lan. Oh, Taiwan. Taiwan. Nah, kemudian teman saya tidak terlalu menahan. Jadi saya ya wes Taiwan ndak apa-apa budal loh. Intinya gitu. Nah, lama-lama komunikasi sempat putus, tahu-tahu Mbak NS ini curhat ke teman saya mengabarkan keadaannya hari ini, sekarang waktu itu. Jadi 2 bulan yang lalu. Nah, kemudian jadilah bahan omongan di sebuah ngobrol-ngobrol gitulah di acara gereja, menanyakan kepada saya, meminta bantuan saya untuk melibatkan semua pihak dalam melepaskan, membawa kembali pulang ke Tulungagung. Saya ngomong, ingatkan lebih baik jangan rame-rame, apalagi ini berangkatnya ilegal. Dan ternyata pada saat omongan itu barulah ketahuan kalau ternyata adalah kerja di Thailand. Nah, Thailand. baru ngomong kalau di Thailand. Waktu itu belum ada omongan di Kambojanya, di Thailand. Nah, dia menganggap kerja di Thailand ini adalah ilegal. Saya ngomong no. Indonesia punya hubungan diplomatik dengan Thailand, bahkan semua negara. Kita tinggal lihat ini kerja ini di bidang apa dulu. Apakah G2G, P2P? Kita belum bisa ngejudge. Jadi kita harus tahu, kalaupun masalah kerja di Thailand itu ilegal itu ilegal, tergantung itu programnya apa dulu. Nah, saya bisa ngomong itu karena apa? Saya di Apindo pasti tahu lah itu. Karena Apindo juga membawai PJTKI juga yang ada di sana. Nah, dari situ akhirnya baru ketahuan kalau ini di Thailand dan prosesnya boleh dibilang ilegal, bukan melalui agent atau PJTKI tapi melalui personal. Nah, kalau personal berarti kan kita sudah pemikiran kita itu adalah sudah ilegal dan negatif. Lambat laun berjalannya waktu saya hanya ngomong mau nggak mau cara kerja kita adalah senyap, diam-diam dan siapkan dana sebanyak mungkin untuk pembebasan. Kita lebih baik jalan diplomasi. Kalau ada kenalan KBRI lebih baik, tapi kita kasih tahu lebih baik tidak usah rame-rame, personal saja. Kalaupun dia minta berapa dana itu kan ya siapa gitu aja. Ya, awalnya cerita yang Mas Willy dengar dari pihaknya Mbak NS seperti apa waktu itu? Waktu itu saya belum tahu karena saya tidak terhubung, saya hanya terhubung dengan temannya karena teman saya ini adalah mantan murid BLK yang pernah saya training juga waktu itu. Jadi saya tahu. Jadi saya hanya menggali informasi dari beliau, saya tanya dan langsung itu saya sudah putuskan ini ilegal. Ini mau nggak mau ya dengan cara kalau pengen cepat ya caranya kita juga diam-diaman. Tapi kalau cara prosedural ya memang tidak mengeluarkan dana besar tapi ya itu pasti rame nanti ujung-ujungnya. Nah, kita mau rame duluan atau kita rame di akhir. Nah, akhirnya diputuskanlah kita rame di akhir aja. Oke, kalau rame di akhir biarkan saya maju dulu. Ketika mau rame di akhir ya udah saya akan maju setelah sampai di Tulungagung, bukan di Indonesia tapi Tulungagung. Ketika Mbak NS sampai Tulungagung nanti baru saya gerak. Gambarnya itu aja. Oke, berarti setelah itu dengan cara apa kemudian bisa lolos atau keluar dari Kamboja ya, bukan Thailand ya? Iya, Kamboja. Karena posisi nanti Mbak Nes akan cerita sendiri. Jadi info dari teman saya itu adalah kerja di Taiwan. Nah, kemudian pada saat dia cerita panjang lebar, barulah Thailand. Ya. Terakhir posisi di Kamboja. Wah, ya sudah, berarti sudah tidak beres itu aja. Simpang siur ya awalnya ya. Jadi saya tidak terlalu ngulik terlalu dalam. Saya hanya tahu nanti kalau saya diminta gerak, ya sudah saya geraknya ketika sampai di Tulungagung aja. Oke, jadi seperti itu cerita singkatnya. Langsung ke Mbak NS. Gimana ceritanya itu Mbak NS? 4 bulan ya tadi infonya ada di 4 bulan. Kamboja. Boleh cerita sedikit dong. Awalnya bagaimana tertarik dengan tawaran menjadi pekerja migran? Awalnya diajak cowok saya waktu itu, ayo kita berjuang bareng, kamu kerja di sini, aku ada laundry di Thailand. Aku bilang ya nggak apa-apa, kamu tanya dulu, izin dulu ke orang tua saya. Aku kira udah izin ya, tapi belum. Itu pun juga aku masih bujuk orang tua aku sendiri biar diperbolehkan. Ya setelah itu ya dia suruh, ya udah kamu nanti ke imigrasi terdekat
buat paspor di mana, aku bilang itu. Yang di dekat mana, Blitar, sini dekatnya Blitar, aku bilang Iya. gitu. Akhirnya udah, nanti kamu tanggal segini ke imigrasi Blitar. Akhirnya tanggal 12 itu aku ke imigrasi 12 bulan? Desember tahun 2024. Setelah itu ke sana, ternyata dimintain tanda tangan orang tua. Akhirnya aku pulang lagi, besoknya kembali ngasih itu tanda tangan buat orang tua. Nah setelah itu tunggu 3 hari, tanggal 15 paspornya jadi. Nah setelah itu, nah itu udah dibuatin grup di WA gitu. Grup di WA kayak, kamu browsing aja tentang Thailand, kamu kan nanti kan di Thailand gitu. Iya, aku browsing, itu banyak sih, aku ada yang terlibat juga sih waktu yang di chat-chat di grup itu. Soalnya langsung kirim, langsung banyak browse, yang aku fokusin browsing tentang Thailand. Akhirnya aku browsing tentang Thailand, tentang negaranya. Oh ya oke lah, negara ini oke lah, bagus lah, lumayan lah, nggak jauh sama Indonesia, aku bilang gitu. Akhirnya ya udah, tiba-tiba udah dikirimin, ada tiket, ada semuanya, persiapannya itu udah dari sana. Termasuk visa juga ya? Visa nggak ada, cuma tiket berangkat, pulang itu kayak syaratnya kayak pelancong gitu, sama tiket hotel, sama tiket berangkat dari sini. Dari sini saya berangkatnya tanggal 29 Desember 2024 naik kereta. Di Jakarta 2 hari, tanggal 1-nya jam 6 pagi terbang ke Thailand. Sampai sana jam 10. Jam 10 terus diarahkan ke T2. Aku ke T2. Kamu nanti ke T2, nanti ada yang jemput kamu naik mobil. Kalau ada yang ngasih foto jangan naik, kalau ada yang kasih foto kamu baru naik. Aku nunggu 15 menit sampai 20 menit. Akhirnya ada yang jemput. Aku kaget loh. Dijemput kemana kok nggak sampai. Hanya aku kan capek, ketiduran, bangun-bangun di tengah-tengah tuh udah padang gersang. Ini kemana? Ini di mana? Aku baru kok ini kok bukan Thailand. Ini kayaknya beda dari tempat yang tadi. Akhirnya aku mau nanya si supirnya nggak bisa bahasa Inggris. Akhirnya aku coba diem sampai mana ini. Akhirnya aku baru ada tulisan Kambodia gitu. Loh, berarti ini bukan di Thailand, di Kambodia. Aku langsung, habis itu ya aku gak banyak nanya, aku cuma nunggu si cowokku tuh jelasin. Itu bareng sama cowoknya? Enggak, Oh cowok saya jemputnya setelah saya udah selesai masuk di bordernya Kamboja itu, ngelewatin VIP line, VIP press apa gitu, aku lupa, bayarnya pakai dolar gitu, baru keluar. Si cowokku sama kakak itu jemput jam 3-an sore. Itu dijemput, nunggu lagi sampai jam 5, nunggu surat izin masuknya kita ke Kamboja. Atau mereka habis berapa uang kurang tahu, kan bayarnya pakai dolar sih banyak. Habis itu udah dibawalah ke mesnya sana. Aku pikir udah selesai, masih perjalanan 2 jam lagi. Kita masih jauh lagi perjalananku, kira udah selesai. Habis itu ya sampai mes, disuruh istirahat selama 2 hari. Terus besoknya itu dibawalah ke kantor itu. Aku kaget, loh kok kesini? Di tempat kerja itu? Iya, tempat kerja yang judul itu. Pertama aku kan nggak ngerti apapun ini buat ngapain. Ya kamu hari ini cuma liatin ini main, gak usah ngapa-ngapain. Selama 2 hari itu aku cuma lihat yang pekerja ini kerja. Ya, Mbak NS, awalnya pacar Mbak NS itu ngajak ke Thailand karena ada usaha laundry begitu ya. Tapi ternyata dibawa ke Kamboja dengan judi online. Menjadi apa waktu itu posisinya? Waktu itu CRM, marketing. CRM itu marketing? Iya. Tugasnya apa itu? Tugasnya kayak nanti kita dikasih nomor, waktu itu 500 nomor dulu dari leader, disuruh chat, nanti disiapin 10 nomor buat ngechat. Nomor 500 itu harus habis 1 hari. Kita ngecek
ngechatnya tuh kita kasih pertama ya Kak main-main, terus kasih link main. Udah itu aja, chat itu tuh sampai balas, sampai dia main, ngirim bukti Transfer. terus saya kirim ke grup CS, nanti CS yang proses. Berarti 500 nomor itu dari mana dapatnya? Nggak tahu saya. Itu orang Indonesia? Iya, dari leadernya sih. Ini nomornya, ini kalau udah habis besok aku kasih lagi. Gitu. Berarti target yang harus dihubungi setiap hari 500 nomor? Itu bulan pertama. Oh. Terus bulan kedua tuh naik lagi jadi 700. Dan pada akhirnya ketiga keempat tuh satu hari 1000 nomor. Bahkan ribuan nomor bisa. Iya. Dan mayoritas orang Indonesia itu yang Mayoritas orang dihubungi? Indonesia. Oh, dari mana tahu nomor-nomor itu ya? Saya juga nggak tahu, saya pun juga mikir kadang dapat dari mana ya nomor-nomor ini. Semua nomor Indonesia. Oke. Bisa digambarkan situasi kantor operasinya judul itu ya, judi online. Apakah di sebuah gedung begitu? Iya. Terus ada beberapa karyawan begitu? Ya di sebuah gedung, kayak di bawahnya tuh kasino, atasnya hotel. Nah di hotel itu kan banyak kamar, ternyata semuanya isinya seperti itu kayak perusahaan judul gitu. Kalau di tempat saya waktu itu banyak CCTV sih depan belakang. Kalau untuk CS 8 orang mungkin, pokoknya kalau saya keluar ini 14 orang. Iya. Di awal apa enggak merasa gimana ya, dikhianati, merasa ditipu di bulan pertama, kok nggak sesuai dengan apa yang disampaikan? Saya udah beranikan diri, ini kenapa saya di sini, aku kan maunya di sini. Ya udah kamu jalan aja dulu, nggak usah cerewet gitu loh bahasanya. Coba saya bilang, aku apa bisa kerja gini, aku lo nggak ngerti kayak gini. Kok tiap hari saya dengar ada yang bunuh diri, tiap hari ada korban-korban. Itu pun aku masih di sana 1 minggu. Kan khusus CS kan ada grup gitu ya Pak, grup. Nanti kita akan tahu kabar dari sekitar kita, ada yang meninggal, bunuh diri. Itu aku baru tahu juga setelah 1 minggu, loh ada yang bunuh diri, lompat dari lantai 8. Loh, aku juga was-was. Ini kok banyak yang bunuh diri, banyak korban begini, banyak yang masuk grup blacklist. Ini kerja apa? Maksudnya yang peristiwa-peristiwa itu ada tetangga sekitar atau para karyawan? Ya sekitar. Warga sekitar maksudnya? Iya, termasuk kita juga ada orang Indonesia kayak gitu bunuh diri. Tapi sana itu kalau buang mayat itu seenaknya aja. Aku lihat dari video-video gitu kayak buang anak kucing dibuang gitu aja. Aku langsung lihat kok gini ya, kok dibuang sembarangan. Kadang digeletakkan di pinggir hutan, sungai, dibiarin gitu. Aku baru bulan pertama tuh shock, kagetnya itu. Tapi aku nggak nanya sama cowokku, masih ku cerna dulu ini kok gini ya. Itu dengan cowoknya nggak satu tempat. Satu tempat tapi dia kerjanya CS, saya CLM. Lebih tinggi mana itu? CS ya, berarti atasan ya, termasuk atasannya Mbak NS ya. Sampai 4 bulan ya di Kamboja di judul itu. Gimana setelah berontak, artinya tidak terima dengan perlakuan ini, apa yang Mbak NS lakukan waktu itu? Saya berontak, saya diperlakuin kasar sama cowok saya waktu itu. Ya kayak dipukul, tampar, kayak ditarik-tarik, ini kan juga kepalanya kan, sama si kakaknya juga. Kan kerja target, aku sampai mengeluarkan uang pribadi biar bisa nggak lembur tanpa ampun. Itu bisa kadang sebulan tuh paling 400.000 itu bisa. Soalnya kan satu hari tuh paling kecil 2,5 juta. Apanya itu? Targetnya. Target uang yang harus masuk. Iya, 2,5 juta. Terus nominal orang itu harus 20 lebih. Dan saya tuh terus dibandingin sama anak yang bisa satu hari 6 juta. Kalau tidak target terus lembur terus. Lembur ya sampai target ya. Iya. Waduh.
Saya mau sakit, mau diinfus, mau apapun tetap masuk, Tetap harus bekerja. harus masuk. Setiap hari juga dibentak gitu kan, ini nggak target, kurang kamu gini-gini, gimana sih kamu tuh bisa kerja apa enggak. Aku udah berusaha semaksimalku tapi kok nggak pernah didengar. Terus ada pernah nomorku bermasalah, aku lapor tapi nggak ada yang percaya. Terus cowokku juga tuh nggak percaya, malah ngomel-ngomel, ngata-ngatain separah mungkin waktu itu di sana. Jadi selama kerja itu nggak ada kata tenang. Dalam waktu selama itu fasilitas-fasilitas misalkan makan, gaji, insentif, bonus itu ada nggak? Kalau makan dapat uang makan waktu itu bulan 1, 2, 3 masih aman. Tapi kalau aku nggak target aku nggak dapat uang makan. Kalau insentif aku bonus juga nggak dapat, soalnya kan nggak pernah memenuhi target. Kalau masalah fasilitas yang mereka nyediain mes jauh dari kantor, jaraknya 2,5 kilometer. Kalau kantornya sih ber-AC, komputer banyak, tapi on time, kayak komputernya itu nggak boleh mati. Kalau khusus CS, kalau CRM kan harus mati. Itu pun banyak diawasi dengan CCTV. Kalau jam-jam keluar juga jam-jam tertentu. Misalnya saya waktu itu kerjanya jam 1 siang, pulang jam 1 pagi. Itu cuma dikasih kerenggangan waktu 1-2 jam. Misalnya kalau kamu mau main cari makan, paling telat pulang jam 3 pagi. 1 bulan itu digaji berapa? Aku waktu itu baru tahu gajinya 5 juta rupiah. Terus uang makannya 10.000 baht. Pertama juga aku heran, kok gajinya rupiah. Aku gak banyak nanya sih di cowokku. Habis itu bulan 2 itu aku beranikan diri, aku nanya, kok gajinya rupiah bukan baht. Ya aku cuma diam aja nggak jawab. Cowoknya Mbak Enes sudah berapa lama di pekerjaan itu? Udah lama, 3 tahun. Sudah 3 tahun. Agak flashback ke belakang ya. Sebelum berangkat dulu, saya dengar-dengar cowoknya Mbak Enes ini pernah menjanjikan mau menikah begitu ya? Iya. Jadi kalau ikut nanti ngumpulin modal untuk menikah begitu, itu yang menjadikan Mbak Enes tertarik bahkan percaya ikut. Ya karena kan sudah plan berulang kali, mundur terus. Punya usaha laundry sampai nunjukin foto juga kan. Foto laundrynya itu. Foto laundry, foto usaha laundry. Oh, yang diakui milik pribadi. Yang di Thailand itu katanya ya. Oke, berarti ini masih ada di sana berarti ya? Iya, masih di sana. Terlantas gimana itu detik-detik perjuangan Mbak NS untuk keluar dari perusahaan judol gitu? Awal mulanya yaitu bulan ke-4 saya sama sekali nggak memenuhi target. 0 rupiah satu hari itu nggak ada. Bulan ke-4 berarti bulan April ya? April minggu ke-3 sampai minggu terakhir, sampai pada tanggal 4 Mei itu saya masuknya kan tiba-tiba ganti malam. Akhir April itu tiba-tiba masuk malam, jam 9 malam sampai jam 9 pagi. Itu sama sekali aku cuma dapat target itu 0, padahal dapat sedikit. Itu udah lembur. Tanggal 4 itu aku ngeblank, udah capek lembur terus. Itu datang bareng sama cowok saya berangkat. Cowok saya udah marah-marah, kamu kenapa sih nggak lembur? Lah aku mau lembur gimana? Aku nggak ada pegangan buat kerja, HP nggak ada, nomor buat chat juga nggak ada. Akhirnya aku datang, aku kaget, semua out, grup-grup kerja keluar semua. Aku bingung. Sisi aku mau nanya, aku nanya dari chat si Cici, aku panggilnya Li dari Cici itu. Cek kok keluar semua, ada apa ya? Nggak dibalas sama sekali. Akhirnya jam 12 tet, aku dipanggil, diteriakin, kamu kesini, kamu nggak bisa kerja, kamu nggak tahu diri, kamu nggak bisa ngargai saya. Aku kaget loh, kok gini? Tadi aku udah chat Cece, padahal aku tanya ini kenapa keluar semua.
ya udah kamu tebus paspor aja 30 juta, kamu keluar dari sini. Aku bilang aku nggak ada uang Ces gitu. Habis itu membahasnya, kan papamu udah di Malaysia, ya kan papaku bukan saya. Nah, itu aku dimaki habis-habisan lah hari itu. Sempat mau diseret keluar, aku akhirnya keluar sendiri di kantor itu. Oh, dikeluarkan intinya begitu ya. Tiba-tiba gitu, udah kamu tebus paspor 30 juta, kamu pulang gitu. Kaget kan aku waktu itu, loh kok gini sih. Habis itu aku pulang, aku turun dari, waktu itu lantai 5, kantornya lantai 5. Aku turun naik lift, aku telepon mama lah di rumah, "Mama gimana?" Aku akhirnya ngaku jujur, "Ma, aku kesini tuh, dibawa kesini tuh judol, aku disuruh nebus 30 juta biar pulang." Jadi mama aku kaget, shock. Aku nangis-nangis, aku mau pulang naik tuk-tuk itu, cowokku dateng tiba-tiba anterin. Itu awalnya dia masih baik, ya nanti aku ngomongin ceceku gitu, lo besok itu berubah drastis, kamu cari aja 30 juta, kamu gak mau tahu caranya, lo kok gini banget. Selama kan dikasih batas kan tanggal 11 Mei Ya. nanti kamu tanggal 11 Mei harus keluar dari mes, 30 jutanya disiapin gitu kan. Akhirnya aku kayak disekap, gak boleh kemana-mana di kamar. Aku cuma nungguin makanan dari cowokku itu tiap mau makan gitu. HP masih kepegang 2 hari. 2 hari, habis itu hari ketiga keempat aku nggak megang. Diambil siapa HP-nya? Diambil cowok saya, dikasih ke cece-nya itu. Berarti cowoknya Mbak Enes sekarang masih ada bekerja di sana ya? Masih. Berarti minta tebusan uang 30 juta. Terus kemudian sampai bisa keluar itu gimana? Sampai pulang? Ya itu aku hari pertama kedua tuh nelpon, semuanya aku telepon, termasuk teman-teman di gereja aku teleponin, ada yang bantu, ada yang ngirimin nomornya dari yang kenal pihak KBRI, aku ditelepon. Nah, pada saat itu memang harus dievakuasi, tapi posisinya aku kayak diawasin terus setiap waktu ambil makan. Misalnya aku disuruh ambil makan di bawah, semua mata ke saya semua waktu itu, jadi kayak gerak dikit diawasin, aku buang sampah dikit juga diawasi, sampai kemudian mau bayar 30 juta itu. Iya, cuma terus dikasih chat 30 juta. Dan pada akhirnya itu ya itu ada yang nelpon, terus cowokku itu tiba-tiba ya sampai aku ambil, kamu terlalu banyak nelpon orang. Aku kaget loh, aku kan bingung mau 30 juta dapat dari mana kalau aku gak nelpon orang. Akhirnya itu diambil. Aku bingung tuh hari ketiga keempat tuh gak ada nelpon HP sama sekali, gak ada HP sama sekali. Terus hari ke-5-nya itu aku dikasih pinjam lah HP-nya si cowokku itu, iPhone. Baru aku pakai sebentar, tiba-tiba disuruh ke kantor. Aku juga gak ngerti ke kantornya buat apa. Dan ternyata itu ya aku dihajar habis-habisan sama si cece-nya itu selama 2 jam. Diajar gimana? Jadi pukul fisik, pakai kadang ada yang pakai sulak juga, kemoceng gitu. Sampai di kamar mandi juga. Aku kaget kok gini, terus dia nggak ada bela aku sama sekali. Aku ya udahlah. Aku cuma habis itu cicinya itu masih sempet nelfon papaku baik-baik, kayak jelek-jelekin aku. Tapi untungnya papaku ngerti posisiku waktu itu. Kalau nggak ngerti posisiku mungkin aku dihajar lagi. Papa ada di Malaysia ya? Iya. Terus kemudian setelah itu kok bisa keluar dari mes itu? Kan tadi awalnya harus bayar 30 juta gitu. Ya setelah aku dihajar habis-habisan itu tiba-tiba si cicinya bilang gini, kamu nggak usah pulang dulu, kamu gak kasih kesempatan, kamu kerja gak usah dapat gaji selama 6 bulan. Aku mikir, aku iyain aja, aku pikir nanti tuh aku disiksa lagi, dipukul lagi. Aku iyain, aku pikir udah selesai ya. Ternyata masih berkelanjutan. Aku diantar jam 12 tet pulang. Tiba-tiba itu aku kan HP ku dikasih sebentar. Habis itu diminta lagi HP ku, terus dikasih HP kosong.
cuma isinya telegram aja, yang lainnya disandi, dikunci. Cuma telegram aja yang bisa dibuat, yang dipakai dan terkoneksi sama mereka kayak disadap gitu. Dan aku juga nyadar HP ku sebenarnya disadap juga. Akhirnya ya itu tiba-tiba ya udah nangis pulang dari mes. Oh ya berarti aku mesti lanjut nih kerja buat nebus paspor. Aku pikirku kan gitu ya Pak. Habis itu aku tidur, aku ngeluh tanganku sakit kan ke pacarku. Kok nggak ada respon? Ini aku juga sakit kan patah. Kok nggak ada respon semua. Ya akhirnya aku tidur. Aku bangun jam 9 atau jam 10 pagi itu tiba-tiba ada pesan dari cecinya, "Udah kamu pulang aja, ini tiket pulang." Aku kaget loh, kok tiba-tiba ini kamu pulang 30 jutanya dari potong gajinya Yudis loh. Kok gitu Cek, itu gak balas kan, cuma balas VIP ini kamu bayar sendiri, tadi pulang dari Ngunut kamu bayar sendiri loh. Habis itu aku chatip lagi gak balas, ternyata CC-nya itu selama itu chat papaku terus. Aku tanya papaku waktu itu, dia bilang gak usah mikir, anakmu saya pulangkan 30 jutanya gak usah dipikirin, saya ikhlasin. Terus aku bilang papaku, iya bener apa enggak? Aku bilang gitu, papaku iya dia bilang gitu. Dia bilang kamu itu di situ cuma pacaran, gak bisa kerja, bohong, tipu. Ya memang kamu memang disukai di sana gitu, papaku bilang. Ya emang sih Pak, bulan pertama itu baik semuanya baik, satu kamar pun baik. Kedua itu gak baik semua, bulan 2, 3 itu aku udah kerasa kok ini ya, kok aku salah terus, aku gerak dikit salah, aku bangun tidur kresek kok salah. Berarti mereka tuh cuma awalnya aja baik, aku bilang gitu. Ya Mbak NS, berarti pacarnya Mbak NS sekarang masih di Kamboja itu. CC-nya ini orang mana? Sama, Mojokerto. Oh Mojokerto. Berarti yang di sana rata-rata orang Indonesia ya? Iya. Para pekerja yang lain. Berarti masih ada di sana sekarang ya? Masih. Ada berapa itu? Kalau saya pulang mungkin 14 sama bosnya. Kan bosnya nggak stay di kantor, berarti 13. Bosnya juga asli dari Indonesia ya? Indonesia harusnya. Karena aku pernah lihat chatnya itu pakai bahasa Indonesia. Ya. Akhirnya pulang, kemudian ketemu dengan Mas Willy dan teman-teman gereja juga ya waktu itu ya. Oke. Setelah pulang gimana nih? Setelah pulang nggak ditagih ini 30 jutanya tadi? Tetap ditagih. Sama cecenya? Sama cowok saya. Oh. Cowok tapi tetap nagih ya? Nggak diikhlasin? Tetap nagih. Aku kan, nah itu waktu aku ngeluh sakit ini periksa ternyata patah. Habis aku kirim ke cowok saya waktu itu. Aku sakit ternyata ini aku patah. Itu gak ada respon sama sekali selama 2 hari. Yang patah apa Mbak? Yang bagian ini Pak. Itu gara-gara? Ya waktu itu yang dihajar penyiksaan disiksa oleh cecenya itu. Jadi apa itu tulang bahu ke tulang lengan itu lepas. Masya Allah. Berkali-kali berarti ya? Selama 2 jam itu nggak stop. Gara-gara nggak bisa bekerja katanya tadi ya? Iya, karena aku waktu itu minta pertolongan, yang sering nelpon sana sini kan ya, namanya orang bingung 30 juta dari mana. Ya Mas Willy yang terus melakukan advokasi ya, pendampingan ke Mbak NS. Ini kan sekarang sudah terpublish. Ya. Bisa jadi tidak hanya di media lokal tapi nasional, bahkan teman-teman se-Indonesia malah. Tempat kerjanya dia juga mungkin tahu ini ya. Lantas bagaimana berikutnya? Saya ketika hari pertama berita meledak, saya sudah ditelepon banyak orang tidak dikenal, dan saya terus terang tidak membuka karena saya sudah males gitu. Karena beberapa yang saya kenal aja yang saya buka, lainnya saya buka, terutama dari media luar Jawa Timur. Bahkan ada tawaran TV, syuting di TV juga, saya tidak gubris karena bagi saya ini adalah boleh dibilang ini adalah kejahatan kemanusiaan, tidak perlu sampai menyebar lah
cukup di Jawa Timur saja, biarkan Jawa Timur yang tahu. Saya tidak menanggapi. Bahkan ketika rekan sebuah media hubungi saya, Mas Willy tolong telepon dari si ini tolong diangkat, akan diproses untuk kedepannya. Ternyata dengan cara senyap ini membuka pemikiran dari Mabes karena bahasa aneh. Bagaimana mungkin ini bisa dipulangkan ke Indonesia tanpa melibatkan aparat, tanpa melibatkan pemerintah? Tahu-tahu udah pulang, tahu-tahu meledak berita, dan pihak kepolisian boleh bilang Barreskrim pun juga ingin kasus ini dituntaskan, diaudit, diselidiki siapa dalam pelakunya, mengapa bisa terjadi. Waktu itu pihak Mabes sudah menghubungi langsung dua arah, pihak Polda dan pihak Polres. Saya hubungi pihak Polres, beliau mendapatkan perintah dari Barreskrim untuk mengusut kasus ini. Alhamdulillah memang dengan PPA-nya saya sudah kenal dari awal. Jadi ketika pengen tahu kronologis bagaimana bisa dipulangkan dengan waktu cepat tanpa terendus, karena melihat saya akhirnya oh ya sudah, kalau Mas Willy aku tutup mata aja lah, aku ngerti lah gerakmu gitu. Cuma gitu aja sih. Iya, ini kan kalau dari cerita tadi kan sudah masuk ke unsur TPPO kan, Ya, begitu benar. ya. Mulai dari perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang dan macam-macam ini kan sudah masuk ke TPPO. Ini berarti teman-teman dari Polres atau kepolisian sudah tahu dan bahkan mungkin sudah ketemu dengan tahu. Bahkan saya turut mendampingi juga ketika penyidikan awal. Waktu itu memang belum terpublish di mana sih rumahnya, kemudian siapa sih identitasnya sebenarnya, kemudian segala tentang data pribadi lah. Waktu itu cukup hanya saya dan satu media yang tahu. Pihak kepolisian pun akhirnya mengerahkan tim untuk lebih jauh. Mandatnya adalah ini sudah tidak bisa dibiarkan dengan kondisi yang Mas Wali ceritakan. Ini sudah tidak bisa dibiarkan, dan tidak menyangka Tulung Agung ada yang bisa separah itu. Ya, Mas Willy, apa nggak takut Anda speak up di media kan awalnya begitu, dan termasuk hari ini di Saya berpikir bukan masalah takut, tidak takut. Kalau dibilang takut, saya sudah takut 3 tahun yang lalu. Ketika saya turut membantu menangani kasus asusila, pelecehan seksual di sebuah perusahaan. Waktu itu saya sudah boleh dibilang kalau kejaksaan sih omongnya sih saya adalah orang pertama yang bertanggung jawab waktu itu. Jadi kalau dibilang takut, saya sudah takut itu 3 tahun yang lalu. Tapi saya bukan berpikir takut tidaknya, tetapi bagaimana nasib bangsa ini kalau seperti itu terus. ya, Apalagi pemerintahan Pak Prabowo, negara tidak boleh kalah dengan kejahatan. Nah, teman-teman ada belasan tadi itu orang Indonesia semua ya? Iya. Kenal semua dari mana asalnya? Kenalnya dari pasti sana, ada yang dari Jakarta, Medan, Boyolali, satunya aku lupa yang bisa menghasilkan banyak itu, antara Lamongan atau Sumedang. Bisa jadi bosnya Mbak NS itu atau ada pemain-pemain lain di sekitar itu ya di. Iya, kalau bosnya jarang sih ke kantor, cuma mantau dari CCTV aja. Kalau bosnya, Iya. yang selalu di tempat si Cecinya itu kan jadi tangan kanannya yang jadi leader itu. Jadi semua yang dikerjakan semuanya itu terpantau di situ. Kalau bosnya cuma lihat dari CCTV. Setiap waktu on time. Termasuk Mbak NS nggak dapat serangan ya, mungkin ancaman atau penagihan uang 30 juta yang belum tuntas itu Tetap sampai hari ini. Iya. Gimana responnya? Tetap sama ya, semuanya bilang ya gak usah direspon, biarin aja dulu. Ganti nomor aja lebih baik, itu nomornya lama biarin aja, kalau masih chat biarin. Nanti bisa jadi bukti kuat, gitu aja sih pesannya. Iya, Polres Tulungagung, Iya. infonya tadi sudah sempat Iya, ketemu ya. iya udah sempat ketemu.
wawancara juga dengan Iya. Mbak NS ya. Oke. Termasuk visum yang apa namanya yang retak tadi, yang Iya. terluka itu juga masuk ya? Masuk. Sudah dilakukan. Sudah. Oke, Mas Willy, harapan ke depan apa sih dengan kasus ini? Saya mewakili insan pengusaha berharap jangan sampai terjadilah di Indonesia. Karena apa? Dengan adanya kasus ini otomatis kita harus bisa mengedukasi masyarakat bahwa Indonesia adalah tanah kita, Indonesia masih punya harapan, Indonesia masih ada tempat buat masyarakat, dan negara pasti menyiapkan yang terbaik. Negara melindungi, negara menjamin, negara pun tidak kalah lah dengan kejahatan-kejahatan manusia. Tidak boleh kalah ya, Tidak boleh kalah. harus fight. Baik, ya. Apa harapannya Mbak NS? Cowoknya tadi masih tetap ada rencana mau menikah dengan? Udah enggak. Soalnya pemikirannya orang tua sendiri kalau memang cowok itu setia, cinta, tulus sama kamu tuh, kamu dipukul, kamu akan dibelain walaupun itu kakak sendiri. Terus kamu di sana juga nggak pernah didengar, cuma selalu nyalahin, marah-marah terus kata-katain. Ya lebih baik cari yang lain. Kalau orang tua bilang gitu. Orang tua begitu. Saman Mas sudah tidak cinta, intinya begitu. Karena aku kaget juga pas aku sampai sini, sampai rumah aku berubah drastis. Semua kan dihilangin ya Pak ya, kayak status di Facebook, di IG gitu kan hilang. Kan selama pacaran ini kan semuanya tertaut satu sama lain akunnya. Aku kaget. Setelah tanggal 13 sampai semuanya keluar, terus aku kasih tau kabar tanggal 15 ini aku patah, gak ada respon 1-2 hari, terus responnya cuma inget ya 30 jutanya disiapin. Aku kaget, aku bales, nah ampun tanganku patah loh, aku sakit, aku bilang gitu. Saya mana tahu utang itu tetap dibayar, itu dianggapnya utang Pak. Aku kaget. Kalau kamu nggak bisa bayar, kamu nggak ada harga diri gitu kan, gituin. Terus tunggu aja kalau aku pulang di Indonesia, nanti paru-parumu aku injek, kamu mau dipukul lagi gitu. Aku kaget sih jawabannya gitu. Kok gini banget. Aku kira dia tuh sadar, masih manggil-manggil aku kan. Loh, aku buka lagi kok, dia kok lebih menyakitkan. Malah nagih-nagih terus sampai ke medsos, sampai ke Facebook. Akhirnya ya diputusin dan jangan buka-buka dulu, off dulu. Ya. Waktu polisi datang hanya wawancara ya, Wawancara sama itu minta kayak bukti-bukti foto, chattingan, nomornya dia sama kakaknya juga. Ya. Terima kasih Mbak Nes sudah mau berbicara tentang nasib para PMI kita, pekerja migran kita yang notabene mereka ingin mengadu nasib di negeri orang dengan perbaikan nasib begitu, tetapi faktanya dikibuli dan rugi begitu ya. Tetap semangat Mbak Ines. Iya. Mas Willy tetap semangat. Siap. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih Mas. Monggo diminum. Kalau saya kopi. Siap.